ini justru bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Padahal sudah 1 tahun berlangsung ya. Kita berbeda dengan negara lain. Justru mereka menurun, bahkan seperti Cina, mereka sudah menang dan sudah selesai dengan masalah ini. Walaupun ada masalah yang baru lagi. Ya, karena itu akibat dari perilaku masyarakat yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya. Di mana di tahun-tahun sebelumnya ketika diberlakukan juga peraturan PPKM atau bagaimana mengendalikan COVID yang sebelumnya, mulai penggunaan masker, justru ya masyarakat sebelumnya banyak yang nggak taat. Nah, akibat dari tahun yang lalu itu sekarang justru inilah hasilnya. Nah, untuk hal ini sebenarnya harus sadar bagi setiap masyarakat, bahkan mulai dari diri kita sendiri, ya, termasuk saya juga sadar untuk saat ini saya harus benar-benar ya mulai menyadari bahwa justru saya sendirilah yang berjuang, saya sendirilah yang juga harus berpikir bagaimana saya bisa menang terhadap COVID. Bagaimana mengatasi ini. Nah, ada beberapa hal peran tokoh agama untuk mendukung ini, ya, karena juga kita melihat bahwa isu-isu yang terjadi di saat ini bahwa ada yang menyalahkan pemerintah. Kenapa disalahkan pemerintah? Ya, karena dianggap gagal, ya, dianggap gagal. Tapi sebenarnya kalau kita menyalahkan pemerintah, emangnya pemerintah rupanya yang buat COVID? Kan bukan. Emangnya juga pemerintah saat ini tidak berusaha. Justru pemerintah sudah berusaha. Hanya saja mungkin ada orang-orang, ada masyarakat yang memang tidak terlayani dengan baik. Ada sebagian masyarakat yang tidak terlayani dengan baik, sehingga isu-isu terus seringkali dimunculkan. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak percaya. Ya, kenapa? Karena terlalu percaya dengan berita-berita hoax. Bahkan ada saat ini justru yang menantang COVID, tapi ujung-ujungnya ya mati juga dengan COVID-19 ini. Nah, minggu-minggu ini saya sedih sekali. Kenapa saya sedih? Karena juga ada saudara saya dari Jakarta datang ke Medan, ya, ada pertemuan dan kami kontak-kontak dan ingin berjumpa hanya dalam waktu 4 hari, belum sempat kami berjumpa, belum sempat kami ingin ya sharing-sharing, udah janjian kami nggak jadi. Kenapa? Tiba-tiba saya dengar informasi dia sudah di rumah sakit dan sudah langsung diantar ke kuburan hanya 5 hari. Ternyata dia kena dengan varian yang baru, ya, yang Delta. Artinya bahwa sebenarnya COVID itu memang benar-benar ada. Nah, sebagai tokoh agama, ya, saya harus mendukung bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hal ini. Kenapa saya berkata begitu? Ya, memang ini bukan sesuatu lagi, isu ini adalah isu hoax, bahwa COVID itu benar-benar ada. Tetapi juga kita harus sadar juga bahwa kita jangan kehilangan akal, dan juga kita kehilangan hikmat, dan jangan kita juga takut dengan isu-isu ini. Oleh karena itu, maka yang pertama perlu dilakukan oleh tokoh agama adalah untuk mendukung ini. Yang pertama adalah P satunya adalah ya PPKM itu yang pertama, P adalah prokes ketat. Setiap tokoh agama wajib untuk bagaimana mengajari umat, khususnya mengajak umat untuk mereka melakukan prokes yang benar-benar. Mereka harus menggunakan masker, ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh dari menteri, ya, dari narasumber dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana harus tokoh agama juga punya peranan aktif dalam hal ini untuk justru mengajak masyarakat benar-benar melakukan prokes yang ketat. Kenapa? Karena ini situasi darurat, sama seperti situasi darurat perang. Ya. Kalau kita berpikir ini darurat perang, maka kita pun juga akan bertindak seperti orang yang sedang berperang. Bagaimana kita berlindung, bagaimana juga kita ya sama-sama menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan juga orang-orang di sekitar kita. Bahkan bukan hanya itu, menyelamatkan juga seluruh ya bangsa kita. Masing-masing kita punya peran. Nah, inilah yang pertama-pertama bahwa setiap tokoh agama wajib melakukan ya bagaimana itu prokes ya kepada umatnya, harus diajarkan, harus benar-benar. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah memantau, ya, melakukan pantauan, harus memantau. Yang kedua adalah pantau umat yang tidak taat, ya, justru pantau umat yang justru yang tidak percaya. Bahkan juga bukan hanya itu, pantau juga umat yang saat ini sedang melarat karena kesulitan ekonomi, gitu ya. Karena juga banyak saat ini dampak dari PPKM ini ada juga masyarakat yang menjerit, ya. Kenapa? Karena ada kalangan-kalangan masyarakat yang memang kalau mereka nggak keluar rumah, kalau mereka nggak kerja, nggak makan. Betul. Ini juga adalah ini problem tokoh agama punya peranan, khususnya pemimpin agama harus memantau, mendeteksi semua, mendata mereka dan memastikan juga mereka ini yang bisa terlayani dengan baik
dengan bergotong royong dengan sesama umat. Dan lebih daripada itu, peran tokoh agama tidak salahnya juga melakukan yang ketiga, PPKM, kolaborasi. Gede. Apa kolaborasi? Ya. Ya, tokoh agama juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Ya, dengan sudah mendata tadi, maka perlu juga berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana mencari solusi. Berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki ya ekonomi lebih, memiliki rejeki yang lebih untuk saling berbagi ya dengan mereka yang saat ini sedang susah. Nah, ini